Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, melanjutkan tema pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah sebelumnya kita bercerita memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim, maka pada kesempatan kali ini kita akan meneladani kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Melanjutkan cerita Nabi Ibrahim sebelumnya, setelah pada kisah sebelumnya Nabi Ibrahim berhasil selamat dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud, maka kemudian Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan berdakwah kepada kaum Kan'an di Palestina. Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Sarah, kemudian diutus Allah untuk berdakwah di daerah Mesir. Karena lama tidak memiliki anak, Nabi Ibrahim pun atas perintah dari istrinya untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar inilah Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Dengan bertawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah dan membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepadanya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya di Mekah. Di kota itulah Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan kelak menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itulah Masjidil Haram sekarang berada. Setelah sampai di kota Mekah, lelah masih belum hilang. Perintah Allah sudah datang kepada Nabi Ibrahim di Mekah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan, padahal tempat itu sangat gersang. Tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan harus bertawakal kepadanya. Hajar pun mematuhi perintah Nabi Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minumnya dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim sampai habis. Beberapa hari kemudian persediaan bekal pun habis. Tidak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan itu pun bertambah manakala terdengar tangisan dari Ismail kecil yang kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar mencari air, ia berlari-lari menuju Bukit Safa. Barangkali mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di bukit lain yang bernama Bukit Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang sebanyak 7 kali. Ia berlari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun atas izin Allah, datanglah pertolongan Allah kepadanya. Atas kuasa Allah melalui malaikat Jibril, keluarlah air dari tanah yang ditendang-tendang Ismail kecil. Air itu diberi nama sumber air Zam-Zam.
dan air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Dan sejak saat itu, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak lagi kelaparan. Ketika beranjak remaja, Nabi Ismail adalah anak yang patuh terhadap perintah Allah. Ia juga patuh dan menghormati kedua orang tuanya. Pada suatu saat Allah menguji kepatuhan Nabi Ismail dan juga menguji keimanan Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun sempat ragu apakah mimpi itu datang dari Allah ataukah dari setan. Maka kemudian Allah memberikan mimpi lagi sampai mimpi itu benar-benar nyata bahwa itu adalah perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun menanyai putranya tentang kebenaran mimpinya itu. Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, jika itu perintah dari Allah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka tatkala hari itu datang di mana Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya, datanglah iblis untuk merayu Nabi Ibrahim agar tidak jadi menyembelih putranya. Maka kemudian Nabi Ibrahim melempar iblis itu sebanyak 7 kali. Kemudian iblis pun mencoba menggoda istri Nabi Ibrahim, Ibu Hajar, agar melarang suaminya menyembelih Ismail. Maka Ibu Hajar pun sudah yakin bahwa itu perintah Allah, maka Ibu Hajar pun melempari iblis sebanyak 7 kali. Dan terakhir, iblis menggoda Nabi Ismail agar tidak mau disembelih oleh ayahnya. Namun keimanan Ismail pun sudah kuat, sehingga Ismail pun tidak percaya dengan omongan iblis dan juga melempari iblis sebanyak 7 kali. Dan lemparan-lemparan inilah yang kemudian disyariatkan sebagai jumroh, melempar jumroh. Akhirnya peristiwa penyembelihan itu pun terjadi. Nabi Ismail diletakkan di atas sebuah batu dan Nabi Ibrahim menyiapkan pedang dan ditempelkan di leher Nabi Ismail. Maka kemudian dengan menyebut nama Allah, Nabi Ibrahim pun menggerakkan pedangnya dan mengiris leher Nabi Ismail. Atas izin Allah melalui malaikat Jibril, Ismail diganti dengan seekor kambing besar. Dan kelak peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban di setiap hari raya Idul Adha. Maka selamatlah Ismail dari penyembelihan itu atas izin Allah, karena Ismail dan Nabi Ibrahim telah lolos ujian keimanan atas perintah Allah. Setelah peristiwa itu, keimanan Nabi Ismail dan Ibrahim semakin kuat dan besar. Dan akhirnya Nabi Ismail pun mendapatkan wahyu dari Allah dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal ini disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail pun berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Maka mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai. Dan tempat berdiri Nabi Ibrahim dikenal dengan Makam Ibrahim. Sedangkan
tempat berdirinya Nabi Ismail disebut dengan Hijr Ismail. Kemudian Allah memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, rukuk dan sujud. Nah, demikianlah anak-anakku yang soleh dan solihah, kisah keteladanan Nabi Ismail yang patuh terhadap perintah Allah, yang taat terhadap kedua orang tuanya dan menghormati orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil teladan dan mengikuti keteladanan Nabi Ismail dengan memiliki iman yang kuat kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.